Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi. Namaste Swatihotu. Salam bahagia buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan topik 3 hal yang disarankan oleh orang bijak dan orang bajik. Orang bijak adalah pandita, cuman bukan pandita yang saya sandang. Kepanditaan yang saya sandang hanya gelar yang diberikan oleh sangga untuk bisa membantu sangga dalam melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh sangga. Contoh yang nggak bisa dilakukan oleh sangga, menjadi upah saksi di pengadilan, sumpah ya di pengadilan, sumpah jabatan pegawai negeri sipil. Lalu pernikahan. Ingat, jangan suka cari comblang seorang biku. Kalau mau cari pacar, jangan minta biku jadi comblang. Kenapa? Umat menjerumuskan biku ke dalam lembah kesengsaraan. Biku nggak boleh jadi comblang. Biku nggak boleh jadi saksi. Ya, jangan libatkan. Tapi memang banyak biku yang senang jadi comblang. Dan memang banyak biku yang senang jadi saksi. Akibatnya nanti mereka sendiri yang menanggung sengsara jadi saksi pernikahan. Kalau pernikahannya lancar, kalau nggak lancar, jadi comblang. Kalau di belakang hari terjadi apa-apa, comblang yang dikasih ganjaran. Bante, kenapa cari jodoh yang begini nggak cocok buat saya? Jadi penyesalan. Jangan. Walaupun bikunya suka, kita umat harus menahan diri. Umat harus bisa menjaga para biku agar tetap bertahan di jalan Vinaya, di jalan Dhamma, sehingga kita menjadi upasaka, upasika yang menopang kehidupan suci para biku, bukan menopang kehancuran para biku. Itulah upasaka, upasika. Jadi pandita di sini artinya orang bijaksana. Yang kedua, orang bajik, sapurisa. Sapurisa ini susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan benar. Bisa berarti manusia agung, manusia utama, tapi merujuk kepada Arya, suci. Jadi ada 3 hal yang disarankan oleh orang bijak dan atau orang suci. Yang pertama adalah dana. Yang kedua adalah pabaja. Dan yang ketiga adalah menopang ayah bunda. Kalau berbicara dana, Anda jangan kepo. Banyak umat Buddha kepo kalau dana. Baru orang bawa map, wah, dana lagi. Ya, baru kemarin Waisak, sekarang udah Asada. Dana lagi. Ya, lama-lama kau lihat orang bawa map alergi. Jangan deket-deket gue deh kalau bawa map. Ya. Ada lagi yang terlalu royal. Mau, Pak, Bu, dana. Ya, nomor rekeningnya berapa? Tanpa cek and recheck.
Jangan. Kenapa? Kita berdana diajarkan oleh Buddha melepas. Apa yang kita lepas? Keserakahan. Jangan jadi orang serakah. Itu tujuan utama. Tapi ketika berdana, kita harus punya modal dua. Pertama, karuna, welas asih. Kalau kita mau berdana, kita cuma berdasarkan welas asih. Welas asih aja cukup? Tidak. Harus dengan panya, dengan kebijaksanaan, dengan wise. Sehingga dana yang kita berikan betul-betul akan tepat segala-galanya. Tanpa kebijaksanaan, dana Anda ngawur. Contoh yang paling ekstrim saya bisa kasih. Oh, saya mau berdana kepada si A. Dana apa? Obat. Ya bagus, dana obat. Ya? Siapa yang larang? Obat apa? Narkoba. Anda tertawa, tapi pada satu saat ada orang yang melakukan ini. Ketika melihat orang itu sakau. Tahu sakau? Saya sih belum pernah sakau, cuman setengah sakau mungkin pernah ya. Kalau lagi pengen makan keredok, rasanya udah gimana gitu ya. Di rumah pada ada bebek panggang, babi panggang, kuda panggang, semua ada. Ya. Tapi kalau udah pengen makan keredok, rasanya udah deket banget gitu. Ya. Jadi dicari, nggak ada di sini, dicari sebelah sana. Harus keredok. Padahal kalau udah makan keredok, ya rasanya juga seperti itu aja, seperti keredok, nggak beda. Ya. Kita sering sakau, ya, dalam hal yang lain. Tapi sakau yang ini adalah ketagihan pada narkoba. Ya, maaf, jangan ada lagi nanti yang SMS ke saya, mau tolong anak saya kena narkoba. Satu hal ini saya sudah tinggalkan, gak mau lagi ikut campur. Kenapa? Saya terlalu easy going. Sudah 4 kali berdekatan dengan orang-orang yang seperti itu dan dikhianati semua. Mamanya, papanya bilang, udah lama dia stop, nggak menggunakan. Tapi mamanya nggak tahu. Jangankan rumah, dia bilang, anaknya nggak pernah keluar kok, nggak ada tamu yang datang kok. Penjara yang ada penjaganya. Narkoba bisa masuk, apalagi rumah kita. Dan ingat, seorang konsumen narkoba tidak mungkin mudah dilepaskan oleh pengecer-pengecernya. Maka yang satu ini saya nggak mau, khawatirnya besok lusa lagi apes, makan siang bersama dia, tiba-tiba lagi diendus polisi. Ditangkap di situ dan terbukti ada. Besok koran, televisi menayangkan Romo Junda terlibat narkoba. Ini satu pelayanan yang saya nggak mau masuk lagi. Cukup. Tapi kalau soal pelayanan lain saya masih mau. Ya, ceramah dhamma kemanapun saya mau. Karena saya bulan ini baru pulang dari Pontianak, Singkawang, Ketapang, ya, selama 4 hari. Seminggu pulang, udah berangkat lagi ke Makassar 4 hari. Mudah-mudahan bulan depan setelah pulang dari India, Lebaran saya ke India lagi. Saya nggak bisa ajak Anda, udah nggak muat. Rombongannya luar biasa. CD kali ini mengadakan rombongan 60 orang. Ya, luar biasa. Saya nggak ajak Anda, jangan marah, jangan tersinggung. Karena sampai hari ini, saya juga belum tahu persis berapa jumlah orang yang berangkat. Dan jangan tanya harganya.
Sampai hari ini saya belum tahu, belum dikasih tahu harganya berapa. Karena saya adalah peserta yang luar biasa, tinggal duduk manis, ya, jadi nggak banyak tahu. Oke. Dana. Berbuat baik apapun, termasuk dana, jangan ikut-ikutan. Jangan karena gengsi, jangan karena merasa ditodong. Dana itu harus lepas dengan ikhlas. Dan kita berikan dengan penuh keyakinan. Bukan sembarang dana, lempar uang. Anda kalau berdana sembarang lempar uang, ibarat menyebar benih, benihnya dilempar aja, masa bodoh mau jadi apa mau enggak gitu. Dampaknya serius. Banyak umat Buddha seringkali kalau berdana mau namanya dicantumkan, apalagi bangun wihara, di jendela ditulis namanya penyumbang cunda, ya. Tiang wihara cunda, lantai cunda, kloset mau duduk bukan cunda, toto. Begitu dia berdana, dia merasa bangga, merasa puas, dan dia bisa tunjukkan ke siapapun. Lihat, tiang wihara ini, gua yang berdana. Ya. Lihat kursi yang lu dudukin, gua yang berdana. Nggak ada gua, nggak ada kursi. Wah, ego bangkit, kesombongan bangkit. Padahal dana adalah melepas keserakahan, melepas keegoan, kepemilikan kita lepas. Jadi perbaiki itu supaya setelah berdana kita enjoy. Nanti siang saya udah dibisik-bisik oleh para bodhisatwa di sini, mau sampai jam 11 aja karena ada donor darah. Donor darah adalah lohita dana. Lohita itu artinya darah. Katanya setetes darah kita menyambung kehidupan orang lain. Betul nggak? Bohong. Coba ada orang yang perlu darah, you kasih setetes, nggak hidup. Tapi nyamuk dikasih setetes, wah enjoy dia. Ya, gemuk. Kadang-kadang banyak kata-kata yang begitu luar biasa, nggak nyambung sebetulnya. Katanya jaka sembung, bukan bawa golok, kejem itu mah. Jaka sembung makan bubur, udah nggak nyambung, kabur lagi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berdana, itu ada 3 waktu. Sebelum, ketika, dan sesudah memberi. Sebelum memberi, biasanya kita menggebu-gebu. Ya. Begitu mau memberi, mulai ada pertimbangan lain. Biasanya, rencananya mau ngasih 10.000. Ketika memberi bisa jadi goceng. Tapi bisa juga jadi 20.000. Bisa beda. Sesudah memberi bisa puas, bisa juga nyesel. Ya. Kalau kita melihat gejala seperti ini, maka dalam 3 tahapan waktu ini, sebelum memberi kita harus happy, enjoy, senang, bergembira dalam melakukan dana. Sehingga pikiran kita yang muncul adalah kusala, yang sehat, yang baik. Ketika memberi, lakukan dengan ikhlas, dengan rela, dan dengan bahagia. Setelah memberi, jangan lagi mengharapkan pahala apapun. Jangan mengharapkan pamrih.
Itu dari segi waktu, ya, dari segi niat di ketiga waktu. Jadi niat sebelum memberi harus baik, niat ketika memberi harus baik, dan niat pikiran kita setelah memberi harus baik. Baru dana itu akan berkualitas. Sekarang dari barang yang diberikan. Mentang-mentang sebentar Anda mau donor darah, ya, baru kemarin kena tipes, kena malaria, ditanya sama yang jaga, pernah kena tipes? Enggak, karena udah sebulan yang lalu kok, udah lewat, sekarang enggak. Ya. Anda mau berdana, salah nggak dananya? Waktu berdana mah nggak salah, tapi nggak bijaksana. Mau nyumbang darah, darahnya terkontaminasi, ya, baru kena tipes, baru kena malaria. Jangan. Lebih baik kita langsung bilang, maaf Pak, saya belum bisa memberikan darah saya karena baru tipes kemarin. Orang gak akan paksa kok. Apalagi kena aib. Udah gua kena, biarin orang lain juga ikut kena, nikmat sama-sama. Ini bukan dana, ini menyebarkan penyakit. Jadi harus ada kebijaksanaan, wise. Makanya berdana harus dengan kebijaksanaan. Pandangan benar harus di depan. Kita berdana darah untuk menyehatkan orang lain. Tapi kalau darah kita tidak sehat, jangan kita berikan. Benerin yang sepele-sepele, yang gampang-gampang. Lalu kepada siapa yang menerima dana kita? Semakin moral orang yang menerima dana itu baik, kualitasnya semakin tinggi. Ya. Semakin orang itu memang membutuhkan, dana yang kita berikan berkualitas tinggi. Makanya kalau ada korban bencana, katakanlah kebakaran, karena sekarang lagi musim bakar-bakaran, entah terbakar sendiri, entah kebakaran atau memang disengaja dibakar, saya nggak tahu. Ya. Tapi banyak orang yang tiba-tiba kehilangan rumah. Janganlah kita berdana, ya, buat orang yang sedang korban pada saat pertama kali. Itu kasih beras. Dia mau masaknya di mana? Lebih baik Anda beli nasi bungkus kasih. Ya. Daripada kasih beras. Banyak orang baksos juga nggak pada tempatnya. Orang butuhnya makanan, dikasihnya yang lain, kasih buku dhamma. Orang lagi lapar. Nih, saya danakan buku dhamma, pelajari ya. Orang lagi lapar, pikirannya bukan buku, bukan dhamma, tapi apa yang saya bisa makan hari ini? Berikanlah makanan. Buddha pada satu saat melihat dengan mata batinnya ada seorang gembala, ya, lagi nyari sapinya hilang. Tapi gembala ini pengen dengar dhamma. Setelah makan selesai, ketika mangkok Buddha mau diambil oleh dayakanya, Buddha melarang, ya, tunggu sampai gembala datang. Ketika si gembala datang, dia dengan muka yang loyo, lesu, capek, lapar,
Buddha bilang sama satu dayakannya agar menyediakan makanan untuk si gembala. Udah dikasih makan, baru Buddha ceramah dhamma. Simple. Jadi kalau Anda lagi lapar, jangan ke wihara. Nanti yang Anda cari bukannya dhamma, tapi ciapengan. Banyak di wihara-wihara menyediakan makanan. Jadi ke wihara bukan mau cari dhamma, tapi makan gratis. Ciapengan istilahnya. Kalau bocah bopengan. Ya. Jangan. Mari kita cari dhamma dulu, dengarkan dhamma dulu. Supaya dhammanya masuk kiri keluar kanan, atau masuk kiri berhenti dulu di tengah baru keluar, atau sama sekali nggak masuk kiri dan nggak masuk kanan. Ya. Perutnya jangan dibiarkan keroncongan. Kenapa? Di wihara iramanya beda, bukan irama keroncong. Anda nggak akan tenang dengarkan ceramah. Paling-paling Anda protes tapi nggak bersuara. Ini orang ceramah panjang-panjang amat. Nggak tahu kali ya perut gua lapar. Ya namanya juga Pak Toyao bolang cai. Urusan lain orang tahu, tapi perut sendiri lapar siapa yang tahu? Sendiri yang rasa kok. Makanya sebelum kesini isi dulu. Saya juga dari Bogor tadi nggak sempat isi. Makanya sampai di wihara ini berkah. Kenapa? Pengurus wiharanya begitu luar biasa. Pak Sarwan itu luar biasa. Mau jemput saya, lalu kasih makan dulu. Supaya apa? Ketika ceramah bertenaga, ketika ceramah bersemangat. Coba kalau Pak Toyao, aduh, ceramahnya baru sedikit kruyuk, kan repot. Ya? Ingat, ceramah dhamma juga dana. Kata orang, ya, kata orang, dhamma dana itu segalanya hebat. Ya. Kalau Buddha bilang dhamma dana itu mengalahkan dana-dana yang lain. Supaya saya berdana dhamma ini baik hasilnya, Anda dengarkan dengan baik. Begitu Anda dengarkan dengan baik, dana yang berupa dhamma ini Anda cerap, pilah mana yang cengli, mana yang bocengli. Mana yang cengli ambil, mana yang cocok buat Anda ambil, yang bocengli lempar jauh-jauh. Tanpa harus bikin huru hara. Mungkin aja ada kata-kata saya yang kurang cocok, kurang berkenan. Nggak usah diambil pusing. Ya, ambil yang cocok, ambil yang berkenan. Jadi saya berdana juga menimbulkan pahala. Dan Anda jangan merasa rugi. Gua bantu dia yang dapat pahala. Gua kagak. Jangan berpikiran sumpah. Ingat loh, mendengarkan dhamma adalah berkah termulia. Anda yang mendengarkan dhamma juga mendapatkan pahala. Makanya kalau mau mendengarkan dhamma, ya, buka pintu hati, jangan cuma buka pintu wihara. Pintu hati buka. Sehingga Anda bisa lihat mana yang baik untuk diterima dan mana yang tidak. Kita nih umat Buddha. Sekali lagi kita nih umat Buddha adalah umat terpilih. Tanpa ada yang memilih. Siapa yang milih kita? Nggak ada. Tapi kita adalah umat pilihan. Tanpa pemilih. Kenapa? Kok mau-maunya sih datang ke wihara? Kok mau-maunya sih mendengarkan dhamma? Kok mau-maunya sih berdana?
Ya. Banyak orang kalau diajak ke wihara, ngapain lu ke wihara? Tambah suci enggak? Tambah baik enggak? Di wihara kerjanya kepo. Ya. Yaitu suara-suara sumbang. Tapi kita yang ke wihara, jangan marah ketika dikritik seperti itu. Jangan tersinggung ketika suara-suara sumbang seperti itu berkumandang. Tapi kita periksa diri kita, betul enggak? Sebelum dan sesudah ke wihara kita enggak ada bedanya. Atau sebelum dan sesudah ke wihara, kita sesudah ke wihara malah lebih buruk dari sebelumnya. Bedanya gimana? Ya, Anda mulai dari hal yang paling mendasar, ya, yang kita sering lakukan sehari minimal 2 kali kalau yang suka, ya, yang setengah suka minimal sehari sekali, nggak tahu kalau yang seminggu sekali, yaitu masuk ke kamar mandi. Nanti kalau mau masuk ke kamar mandi, Anda perhatikan dulu sebelum mandi kayak apa kita. Lihat di kaca. Kalau lihat di kaca jangan pengen lihat yang cantiknya aja. Lihat ketika baru bangun tidur sebelum mandi di kaca. Oh, seperti itu rupaku. Ternyata banyak orang ketika bangun tidur mukanya nggak bagus. Tapi banyak orang juga begitu bangun tetap cantik. Bedanya apa? Yang tetap cantik karena di dalamnya cantik. Inner beauty, kata bahasa kerennya. Cantik dari dalam, batinnya bagus, terpancar keluar melalui aura jasmaninya tetap bagus. Tapi ada orang yang mukanya cantik, mukanya ganteng, dilihatnya kata orang Jerman ya, ngerti ya bahasa Jerman mungkin di sini ya, pisebelen. Oh Sunda, sorry. Pisebelen itu artinya menjijikan, menyebalkan. Kita periksa diri kita sebelum masuk kamar mandi seperti apa. Nanti setelah keluar periksa lagi. Itu kalau mau pakai kaca kita kaca lagi. Kalau mau pakai organ hidung, ya, mau masuk kamar mandi kita angkat tangan kita cium. Setelah keluar dari kamar mandi, begitu juga kita cek lagi, kita angkat kita cium. Beda enggak? Kalau sebelum dan sesudahnya sama, artinya ada yang nggak beres. Mandi Anda yang nggak benar, atau badan Anda yang memang nggak bisa dibersihin. Ya. Begitu pula ke wihara. Sebelum ke wihara, kita happy nggak? Kita bahagia nggak? Setelah pulang dari wihara, kita happy nggak? Kita bahagia nggak? Kalau kita happy di wihara, betul nggak? Betul nggak kita di happy di wihara? Jangan, nanti di rumah nggak bahagia. Kalau pengen happy ke wihara, pergi ke wihara. Kalau lagi susah ke wihara. Lama-lama wihara ini tempat penampungan orang susah. Jangan cari happy di mana-mana. Happy itu nggak kemana-mana. Di rumah, di jalan, dimanapun kita harus happy. Jangan dicari-cari. Ketika berdana kita happy, kita bahagia, luar biasa, sangat luar biasa. Modalnya cuman bersyukur. Ketika kita menolong orang yang kesusahan, bukan kita mensyukuri, syukur lu, bandel sih, nggak dengar gua. Coba lu ke wihara, rumah lu nggak kebakaran, enak aja. Memangnya wihara penjamin, asuransi atau apa? Orang yang sering ke wihara dan tinggal di wihara sekalipun, kalau dia mau celaka, celaka aja. Wihara adalah satu sarana, bukan satu-satunya sarana yang membuat kita bahagia.
Dengan berpikiran benar seperti inilah kita pergi ke wihara, melakukan kebajikan, ya, berdana, membiarkan penceramah untuk melakukan dhamma-dana, dana yang berupa dhamma, kita terima sebagai penerima Anda, mendapat berkah. Ketika Anda memberikan dana makanan kepada siapa saja, karena dana makanan walaupun remeh, sisa-sisa makanan yang di piring Anda berikan kepada ikan, bukan manusia, ikan, ya, tetap menimbulkan pahala. Apalagi diberikan kepada manusia. Dan kita sebagai umat Buddha punya kewajiban menopang kehidupan para biku. Anda berdana makanan, berikanlah dana itu tepat waktu. Dan jangan kepo, sekali lagi jangan kepo. Ya, ketika berdana makanan yang sudah diberikan kepada para biku, jangan disentuh lagi dengan alasan apapun. Banyak, terutama kaum ibu, suka ingin servis, ya, bikunya udah menerima dana lalu ambil tempat nasi dituangin, nggak boleh disentuh lagi, biarkan mereka self service, ya, mau pilih ikan boleh, mau pilih ayam boleh, mau makan sambalnya aja boleh, dan kita jangan paksakan, lu mesti makan ini, lu mesti makan ini ya gua yang masak, ya, lu makan, yang lain boleh nanti aja. Jangan jadi orang serakah. Ketika kita berdana makanan yang kita sudah limpahkan, dimakan atau tidak bukan persoalan. Ya, bikunya juga nggak mungkin, ya, makan. Kemarin di Pontianak bikunya 1, makanannya semeja. Di Cetia Dharma Manggala, ya, bikunya 2, makanannya semeja. Emangnya biku itu perutnya apa sih? Tanker apa? Ya. Tapi nggak apa-apa, biarkan dia memilih dan makan sesuai dengan kapasitasnya. Kita jangan kepo, jangan temenin, jangan lihat lah. Lebih baik jangan lihat. Kenapa? Kalau kita lihat, suka nggak suka terjadi komunikasi. Ya. Kitanya nggak ngomong, bikunya ngajak ngomong, mulut lagi nyumpel makanan. Ingat loh. Seorang biku ketika makan nggak boleh ngomong. Jadi umat jangan suka kepo. Bante enak nggak? Ini penyakit umat. Kalau dibilang enak, ada pesan sponsor. Dibilang nggak enak, yang dana ngamuk, nyinggung. Ya? Jangan berikan satu posisi yang nggak enak kepada biku. Kita lihat aja. Setelah makan kita langsung tahu kok tuh biku sukanya apa. Oh, pecel habis duluan. Suka dia pecel. Lalu jangan Anda kepo, besok kirimin pecel lagi. Mungkin besok dia sukanya lain lagi. Ya. Ini cuma pelajaran. Apa yang kita sudah berikan, lepas. Tapi setelah itu mungkin bikunya blessing, lalu makanan yang tersisa, bukan makanan sisa loh ya, makanan yang tersisa biasanya bantenya bilang, ayo makan. Artinya dia mendanakan buat kita. Hoki kita di rumah masak enggak, datang ke wihara makanan berlimpah. Tapi jangan punya pikiran seperti itu terus. Lama-lama nggak mau masak. Udah aja gua ke wihara ikut makan. Ya. Punya duit ceban, pengen makan enak, ya ikut ke undangan aja ke hotel. Kasih angpau ceban, makan, wah puas-puas. Kenal enggak? Tetangga bukan. Famili jauh. Maaf buat mereka yang melakukan ini,
bukan satu kesalahan. Selama dia datang ke situ untuk memberi selamat, di samping menyelamatkan perut. Nggak apa-apa, nggak terlarang, nggak haram. Ketahuan juga nggak bakal ditangkap polisi. Dan siapa yang mau cari tahu? Penjaga tamunya pun nggak kenal sama kita. Nah, kalau kita berdana ke biku, ada 4 hal yang akan diperoleh oleh yang menerima dana. Bikunya, ayu wano sukang balang. Ayu umurnya tambah panjang, minimal 1 menit 1 jam tambah panjang. Kalau dia mau mati karena kelaparan nggak jadi. Ya, itu bahasa kasarnya. Wano, mukanya ceria. Kalau orang kelaparan mukanya loyo, kumel. Tapi begitu terisi perut, mukanya langsung agak memerah. Tapi bukan merah pink. Kalau merah pink jatuh cinta. Kalau merah padam tekanan darah naik. Ini merahnya sedang-sedang. Ya. Maka orang yang sedang jatuh cinta kelihatan dari wajahnya agak pink. Apalagi yang namanya pink-pink. Ya. Pasti pink. Tapi yang sedang tekanan darahnya tinggi, merahnya beda. Apalagi yang lagi marah. Wah, merahnya kayak kebakaran. Terlihat. Orang yang sehat, mukanya fresh, merahnya beda. Merah muda, bukan merah tua. Ya. Ayu wano sukang, berbahagia, bala, kuat, sehat. Itu buat yang menerima. Yang memberi juga sama, menerima hal yang sama. Ayu wano sukang balang. Ya. Kalau nanti terlahir lagi, umurnya panjang. Kalau nanti terlahir lagi, mukanya nggak seperti yang si Cunda ini. Ya. Pengen kayak Tau Mingse. Padahal nanti kalau kelahiran berikutnya muka kayak Tau Mingse juga mungkin bukan yang bagus gitu ya. Siapa tahu modelnya udah ganti baru. Ya. Dulu kita suka mobil kita seperti ini, the best pada zamannya. Begitu keluar mobil baru, ya kuno. Dulu bangga bawa HP walaupun gede. HP-nya bukan HP, itu mobile phone-nya zaman dulu tuh kayak apa sih, tentara punya. Ya, kalau buat nako kalau kepala juga sakit. Kenapa? Karena kebanggaan ini muncul setelah meninggalkan model lama. Zaman dulu teleponnya di engkol, kotaknya gede, mau dibawa bawa kemana? Berat, masukin tas, tasnya jebol. Kalau mau nelpon engkol dulu. Begitu diangkat, nunggu sebentar. Kring, kring, kring. Angkat. Jawaban yang terima yang punya telepon yang kita tuju bukan orang lain, Gambir. Maksudnya diterima oleh stasiun Gambir. Pak, tolong ya, atau Bu, tolong ya, sambungkan ke nomor ini. Ya Pak, tunggu sebentar. Dia ngopi dulu, kita nggak tahu. Pegangin teleponnya sampai lama ini. Baru kring, kring. Kalau yang punya rumah ada di rumah. Kalau nggak ada, ya terima nasib aja. Jadul, namanya juga jadul. Belakangan bisa di mana aja. Di mobil bisa, di mall bisa, tapi gede. Sekarang, nggak kelihatan. Ya. Kalau dulu pakai kabel masih kelihatan, sekarang cuman kayak pakai anting aja cukup. HP-nya di mana nggak tahu tuh, nggak kelihatan, tapi dia lagi ngomong sendirian. Zaman saya kalau di mall ngomong sendirian, orang langsung bilang. Tapi zaman sekarang yang cekakak cekikik sendirian ada,
mojok dia. Ya. Semua berubah. Perubahan ini kalau kita tidak sikapi dengan kedewasaan mental, maka akan membawa penderitaan baru. Dulu SIM card mahal, ya. Punya satu nomor juga mustika. Sekarang SIM card murah. Anda periksa kantong Anda, periksa kantong saya, HP-nya nggak pernah tunggal, minimal 2, 3, 4. Nomornya beda-beda. Di sini nggak ada sinyal, pakai yang ini nggak ada pulsa, pakai yang ini. Begitu kayanya kita sekarang. Nah, kalau kita bisa melihat kemajuan teknologi seperti itu, kita bandingkan dengan kemajuan batin kita. Apa yang terjadi? Ternyata makin maju teknologi, batin makin mundur. Nggak percaya? Jangan bawa HP. Sehari aja. Ini tangan pegel, nggak ada yang mijit apa-apa. Kuping ini rasanya gimana ya, belum dengar kabar. Sulit buat kita hidup tanpa teknologi. Tapi dengan kemajuan teknologi, kesempatan belajar dhamma pun makin meningkat. Kita banyak belajar dari orang-orang pandai di dunia ini, ya. Sehingga kalau kita mau berdana, kita juga jadi orang bijaksana, karena banyak yang kita bisa pelajari. Pilihan kedua yang disarankan oleh para bijaksana adalah pabaja. Pabaja adalah meninggalkan kehidupan duniawi menjadi petapa. Sekarang ada program latihan pabaja yang cuma mungkin 2 minggu, sebulan, atau lebih barangkali. Banyak orang tua ketika anaknya mau pabaja, jawabannya no. Nanti lu jadi biku. Lu anak gua laki satu-satunya. Nggak ada apa? Kalau jadi biku nanti nggak ada yang menurunkan. Ya. Itu pikiran orang tua yang masih sumpek. Mestinya ketika anaknya liburan, "Mah, pengen ikut pabaja." "Ayo, semangat. Kalau perlu mama juga ikut pabaja." Nah, itu baru mama yang benar. Ya. Kalau anaknya pabaja, ya, support. Kalau anak pabaja takut jadi biku, itu enggak. Nanti gimana? Tapi kalau anaknya lagi liburan, gaulnya sama yang nggak beres, dibiarkan. Padahal ketika pabaja, mereka dididik bagaimana hidup sebagai biarawan. Sehingga nanti kalau pulang, mereka bisa menghargai, ya, dhamma, bisa menghargai sangganya, bisa menghargai wihara. Banyak keuntungan yang kita peroleh dari pabaja. Tapi satu saran saya, ketika Anda mau pabaja, jangan untuk tujuan main-main. Ngapain pabaja? Pengen nyobain pakai jubah biku. Kan gaya kalau kita difoto, ya, nanti kepala bosak pakai jubah biku. Jangan buat gaya-gayaan, tapi jadikanlah pabaja sebagai sarana latihan. Dan para ibu nggak usah khawatir, para bapak nggak usah khawatir. Biarkan anak itu pergi dan kita percayakan kepada panitia penyelenggara. Anda mau tahu? Banyak pabaja anak-anak kecil sekarang. Salah satunya yang sering saya kunjungi adalah tempat Ayah Santini di Maribaya, karena saya sering memberikan ceramah. Lucu-lucu.
Ya. Ada yang saya tanya sama anak itu, umurnya mungkin ada yang 10 tahun, ada yang kurang. Udah dapat bonus belum dari AY? Udah mau, semangat. Apa bonusnya? Suruh meditasi. Berapa lama? 10 menit. Oh, belum dapat yang setengah jam ya? Belum mau, baru 10 menit. Jadi kalau ada kesalahan apa, ada sanksinya, biasanya disebut bonus, disuruh meditasi. Nggak tahu tuh meditasinya gimana, pokoknya masuk ke situ, duduk, diem. Terjadi perubahan sikap anak. Menjadi baik, menjadi penurut. Kenapa harus kita larang anak-anak kita belajar Dhamma dengan lebih intensif? Di Thailand, kalau mau punya mantu, tanya dulu sertifikatnya. Udah ikut pabaja belum? Kalau belum, nggak diterima. Ikut dulu. Makanya banyak orang jadi samanera karena terpaksa berdasarkan kebiasaan, berdasarkan tradisi. Jadi samaneranya bukan karena keinginan sendiri. Akibatnya, ya ada xiaocie lewat, sweet. Lalu kalau ada tukang togel, dia pasang togel. Dia lupa dia lagi pakai jubah. Berapa kali di Thailand, ya, biku atau samanera ditangkap karena masang togel. Dan lebih gila lagi, kalau temennya dari luar, ntar keluar ya. Ya, yuk. Kalau malam udah redup, nggak ada siapa-siapa, ganti baju, keluar dia, jalan-jalan. Persis kayak film Shaolin. Mau makan daging, ya, keluar dari wihara, jalan-jalan malam-malam, ngumpul di satu tempat, makan daging. Apa gurunya nggak tahu? Tahu. Cuman kadang-kadang pura-pura nggak tahu, kadang-kadang ya ikut juga sih makan barbecue. Lu kalau mau makan yang gitu jangan ninggalin gua dong. Gua kan ketua di sini, ajakin gua. Kalau gurunya yang nggak bener. Tapi kalau gurunya yang bener, besok panggil. Malam kemana? Enggak tuh tidur. Ya, memang gua lihat tempat tidurnya, ya ada yang diselimutin, tapi bukan lu. Dari mana? Gua cerita panjang lebar. Ya. Kalau mau makan daging bilang, lepas jubah, jadi orang biasa, lu makan daging lagi. Ini yang benar. Selama mau di sini, aturan wihara harus dihormati, dijaga. Ya, tergantunglah kembali pada masing-masing. Ya. Begitu juga kita, ketika mengantarkan anak pabaja, dilihat kamarnya, tidurnya di mana. Begitu dilihat, sekarang sih enak ya, luar biasa sekarang. Tempat-tempat latihan, kasurnya, semua lengkap. Zaman saya, kebagian tikar butut aja, udah luar biasa. Kebagian ada kardus, wah tidur nyaman. Dapat bantal atau tidak? Nggak dapat bantal, baju digumel-gumel dijadikan bantal. Kalau sekarang, semua tersedia. Ruangan pun kadang-kadang AC. Zaman saya full AC. Panas buka jendelanya. Buka jendela, pasukan angkasa menyerbu nyamuk. Pusing. Pengalaman demi pengalaman, ya dengan kemajuan teknologi makin nyaman. Tapi membuat orang makin males latihan. Tapi saya merasa bangga. Di kalangan umat masih banyak yang bilang, ini ceit, ini cabgo, lumayan, tahu ceit, tahu cabgo. Dan biasanya mereka latihan ceit cabgo dari yang sangat sederhana, ya vegetarian. Cuman saya mau tekankan kepada Anda, kalau Anda vegetarian, lakukan dengan bijaksana. Lakukan dengan pandangan benar. Vegetarian itu latihan. Jadi jangan fanatik nggak karuan.
Banyak orang vegetarian jadi fanatik. Ditagih utang, tarsok, ujung-ujungnya, masa lu nggak percaya sih sama gue yang vegetarian? Buset. Ini yang nggak bener, luruskan. Kalau kita memang lagi vegetarian aja, nggak usah orang lain tahu kok. Kita vegetarian adalah kita, latihan kita, orang lain nggak perlu tahu. Ketika kita makan semeja dengan orang yang tidak vegetarian, jangan kita usir. Itu makan daging busuk, pergi. Saya bicara gini kasar ya, keras ya. Tapi apa yang dirasakan oleh orang tua yang anaknya vegetarian seperti itu? Makan ngomelin mamanya. Mama gimana sih? Masih bandel, makan daging. Buset, tuh anak lebih bijaksana dari orang tuanya. Ini kejadian dan banyak keluhan yang dicurhatkan kepada saya soal vegetarian. Vegetarian adalah latihan untuk membina diri, bukan untuk menghakimi orang lain yang gak vegetarian. Yang gak vegetarian nanti masuk neraka, enak aja. Kayak penguasa surga, penguasa neraka dia. Dia nggak tahu kalau besok lusa yang masuk neraka adalah orang-orang yang vegetarian yang nggak benar. Dia nggak tahu itu. Ya, jangan fanatik. Lakukan dengan benar. Vegetarian bagus nggak sih? Bagus. Siapa bilang jelek? Lihat orang yang mukanya vegetarian, ya. Pipi kirinya merah kayak apel. Kayak sayurannya semua. Hidungnya bagus kayak bunga kol. Ini bercanda, jangan dianggap serius. Orang yang vegetariannya benar, ngomongnya lebih lembut, sikapnya lebih halus. Bukan orang yang vegetarian jadi lebih kasar, lebih sombong. Itu bukan vegetarian. Saya sering kali kalau ngadepin orang yang vegetarian sombong, ikut sama saya. Kita sama-sama latihan vegetarian. Ya, siapa di antara kita yang kabur duluan? Seminggu aja, jangan lama-lama. Vegetarian gimana? Makan sawi mentah, caisi mentah, kol mentah. Semua serba mentah. Sanggup? Saya sanggup. Bentar lagi ke India, orang akan tanya lagi. Lebaran 12 hari ke India, Romo ciaca ya? Ya. Kenapa? Pagi-pagi yang dihantam salad, sepiring, nggak pakai saus salad mentah. Selesai salad, buah. Kenapa? Kalau terakhir makan buah nggak kebagian, jadi buah dulu. Setelah itu baru makan nasi. Nasinya banyak, secomot. Gaya ya, nggak sombong. Udah kurang makannya, secomot. Sayurnya banyak. Orang bilang vegetarian, iya, karena makannya sayuran. Tapi setelah makan, kok makan ayam sih? Ya ini ayam palsu, tapi rasanya kayak ayam asli. Itu nipu diri, ngebohongin diri. Ya, udah tahu itu ayam asli, dibilang ayam palsu. Orang protes gitu. Ya, banyak juga yang vegetarian sebaliknya. Udah tahu terigu, dibilang ayam goreng. Udah tahu dari jamur, dibilang apalah gitu. Ya, babi hong lah, apalah, nggak tahu. Kalau kita lagi vegetarian, pikiran kita jangan pengen daging. Karena latihan vegetarian bukan cuma latihan perut, bukan cuma latihan lidah, tapi latihan pikiran, menahan diri dari daging. Kecuali Anda vegetarian karena disuruh dokter. Ya, Pak, penyakit Anda serius, jadi harus nggak boleh makan daging, makannya sayuran. Ya suka-sukalah. Makan sayuran rasa babi hong boleh, makan sayuran rasa ayam panggang boleh, siapa larang?
Tapi kalau berdasarkan agama, harus dengan pikiran yang benar, harus dengan pandangan yang benar. Ketika Anda mengatakan anak-anak pabaja, ya, tanya sama panitianya, anak gua dikasih makan berapa kali? 2 kali, Tante. Makan apa? Ya, pagi makanlah sarapan, siang makan, malam enggak. Gimana kuat anak gua? Sore biasanya sotomi, malam mie tek-tek. Sekarang malam gak dikasih makan, gimana kuat? Itu pikiran kita. Saking baik hatinya, ya, mamahnya ngasih roti ke anaknya, sumputin, taruh di tas. Ini kejadian loh, bukannya main-main. Jangan lakukan itu. Kan anaknya lagi mau latihan. Kok diajarin ngebohong? Diajarin korupsi, makanannya disimpan. Toh panitia juga punya kebijaksanaan. Kalau semisalnya anak itu nggak kuat, mereka juga udah punya opsi lain. Pasti nggak ditelantarkan, nggak disiksa anak Anda. Ini kebahagiaan pabaja yang dilakukan oleh anak-anak kita membuat perubahan. Di rumah katanya, habis mandi ku tolong ibu. Jawabannya bohong. Ya. Kalau di sana habis mandi betul-betul nolong diri sendiri, selimut lipat. Nggak ada yang mau lipetin selimut kita. Nggak ada pembantu di sana. Beresin tempat tidur. Begitu pulang nanti, tiba-tiba terjadi perubahan. Ya. Dia bangun tidur, ranjangnya rapi. Berbahagialah Anda sebagai orang tuanya. Ngajarin anak susah, dikirim pabaja 10 hari selesai, ngerti sendiri. Tiba-tiba bangun, mama cawaan, sun pipi kiri, sun pipi kanan. Mamanya bingung, anak gua kesurupan apa ya? Banyak orang tua yang jadinya bingung sendiri. Biasanya nggak suka gitu, kok sekarang jadi begini? Justru Anda melihat perubahan ini, bahagialah. Ya? Begitu datang pagi-pagi anaknya, mamanya bangun, dia namaskara sama mamanya. Mamanya bilang, jangan paikuin gua, nanti kalau udah mati baru paikuin gua. Ini ajaran yang gak benar. Justru kebiasaan di sana mungkin berlanjut di rumah, ya. Lebih hormat sama orang tua, mungkin bisa namaskara juga. Berikan kesempatan anak itu namaskara. Karena biasanya di tempat latihan dianjurkan untuk namaskara kepada orang tua. Itulah sebabnya poin ketiga adalah membantu menopang orang tua. Jangan kita jadi ibu bapak yang aneh. Karena banyak umat Buddha bapak dan ibunya nggak pernah ke wihara jadi aneh. Contoh, di saat pernikahan, anak mantunya paikui, dia ikut paikui. Padahal nggak perlu, blessing aja. Kalau dibilang blessing, ya doain, dia tanya paritanya apa ya? Kalau blessing apa sih? Ucapkan aja pakai bahasa sendiri. Ya, semoga sukses, boleh. Oh, semoga bahagia, silahkan. Jangan cari paritanya dulu. Baca paritanya apa ya? Emangnya kita kayak biku, baca bawa tu sabah manggalam. Waduh, keren. Bahasa yang terbaik pada saat memberkahi anak adalah kata-kata yang keluar dari nurani kita. Pakai bahasa yang kita mengerti dan dimengerti oleh orang lain. Simple. Agama Buddha nggak neko-neko. Ya. Nanti kalau anaknya pulang pabaja, tiba-tiba dia cuci piring sendiri, jangan dilarang. Di rumah kan ada tampok. Wah, ini orang kaya ini. Kalau udah jadi orang kaya, nggak boleh cuci piring.
Biarkan. Kenapa? Dia terbiasa. Kalau di tempat Pak Baja, habis makan cuci piring sendiri. Ya. Jadi memang dilakukan itu. Mau makan juga nggak seperti di rumah. Mama, masak apa? Kata mamanya ada capcay, ada puyonghai, ada kucai, ada segala rupa lah yang cai-cai semua. Anaknya bilang, kalau masak yang enak mah dikit. Masak begini aja, bosan lihatnya. Di tempat latihan, pagi, siang, besok, kurang lebih mirip. Nggak ada yang komentar tuh. Kalau makan, luar biasa. Ya. Mau makan, ngantri. Nggak desek-desekan. Sabar. Begitu duduk, makanan udah siap disantap, mulut udah pengen nyamber, tapi nggak boleh. Duduk dulu. Tunggu yang lain duduk manis, duduk rapi, baru siap makan. Udah siap? Belum. Perenungan dulu. Ya. Makanan ini saya santap bukan untuk kecantikan, bukan untuk segala rupa lah dibacain gitu. Ada 5 menit baru makan. Nanti udah makan, ucapan terima kasih. Terima kasih kepada yang berdana makanan ini tepek, bengek, bla 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 bla. Ya, diajarkan. Udah gitu, ngantri lagi. Cuci piring satu-satu. Jadi kalau pulang nanti seperti itu, cuci piring dulu. Dia tunggu mamahnya dulu makan. Mamanya harus bijaksana, papanya harus bijaksana. Walaupun gak makan, temenin duduk di meja. Ayo makan. Nah, kita gak mau makan, kita minum aja. Terjadi komunikasi keluarga yang bagus. Banyak orang tua punya anak jauh di luar negeri, berkeluh kesah. Dia bilang, anak puthau, udah sekian tahun gak ada kabar berita. Sekali datang juga cuma ngirim, ya wesel, gak berapa duit, WhatsApp Jawa aja. Dia nggak tahu anaknya di sana tuh hidupnya seperti apa. Jangan-jangan kayak TKI atau TKW, hidup di kolong jembatan, dia nggak tahu. Harusnya kita sebagai orang tua lebih bijaksana. Anak nggak ngasih apa-apa sama kita, kita periksa dia ngerongrong nggak sama kita. Dia nggak pernah ngerongrong, dia nggak pernah berkeluh kesah, dia tidak pernah menyampaikan kabar buruk penderitaan dia. Oh, bahagia, kita punya anak yang luar biasa. Nggak ngerongrong, tapi banyak orang nggak menikmati itu. Pengennya kalau punya anak, support dia habis-habisan. Ya. Bukan seperti itu. Tiap orang punya kesulitan. Anak juga di luar negeri kita nggak tahu seperti apa. Tapi besok lusa, ketika kita ikut menikmati hasilnya, dikasih tiket, mah yuk ke Shanghai, ya, baru nyaho, sehari enak, makan luar biasa, muara karang putus. Kata orang makanan muara karang enak, di Shanghai mah putus. Sehari, 2 hari pasti bilang yang di Peluit putus. 3 hari, 4 hari, bosan, minyak terus. Bebek packing yang katanya enak, lebih masih enak goreng ayam di Peluit. Mulai hidup di Shanghai, pikirannya di Jakarta. Menderitalah orang itu. Kangen dia sama wihara Peluit Damasuka. Kenapa? Di sana mau kebaktian seperti ini nggak ada. Yang ada cuman asap. Tapi bagusnya, ya, pemerintah di sana lebih jalan otaknya. Hio nggak masuk ke ruang damasala. Di luar
Kalau perlu sediakan tempat pembakaran, masuk ke pembakaran semua. Nggak ada nyawa yang ditancep-tancepin. Di sini banyak wihara full AC, pasang hionya gede di dalam. Ada juga yang antara wihara dengan kelenteng jadi satu, ya. Orang lagi ceramah, lagi membabarkan dhamma, yang sembahyang mondar-mandir, kocok ciamsi, bakar kertas, yang ceramah. Kalau Anda punya tempat kebaktian yang seperti ini, jangan undang biku. Kalau undang biku, tutup untuk sementara, nego sama yang mau sembahyang, stop. Jangan sembahyang dulu, nanti sejam lagi baru buka. Kenapa? Seorang biku ketika ceramah harus para pendengarnya respect. Nggak ada yang mondar-mandir, nggak ada yang melakukan ini itu. Makanya Anda ketika mau mendengarkan ceramah biku, jangan lagi keluar masuk. Kalau sama si Cunda, cincai. Kemarin saya ceramah di Makassar, di Kelenteng Satya Dharma, Kelenteng Kuankong. Ceramah, asap di belakang, luar biasa. Saya kalau jadi dewa, saya protes. Untung saya nggak jadi dewa. Ya. Belum berlalu lalang orang lewat. Tapi mau apa? Kita mau protes? Karena wiharanya bukan pure wihara. Kembali kepada nopang orang tua. Ada 4 hal kenapa kita harus menghormati orang tua di rumah. Yang pertama, orang tua di rumah itu seperti Brahma. Brahma itu dewa, ya, dewa yang lumayan tinggi, yang hidupnya sudah lebih baik daripada dewa-dewa yang di bawahnya. Umurnya juga lebih panjang. Pada zaman itu dewa ini dianggap sebagai Tuhan. Kita harus menghormati, ya, orang tua seperti kita menghormati Brahma. Anda sering menghormati Semyensen, ya, itu dewa 4 muka. Dewa 4 muka itu Brahma. Jangan sebut Semyenpo, banyak orang salah. Semyenpo itu Buddha muka 4, ampun dah. Dewa kok disebut Buddha? Buddha dengan dewa beda. Sekarang adalah zaman di mana agama Buddha sedang merosot. Sehingga orang sakti sedikit saja udah berani berikrar bahwa ilmunya jauh lebih tinggi dari Buddha Gotama. Baru bisa sedikit saja udah menganggap dirinya Buddha hidup. Baru sedikit aja udah bilang gua arahat. Si Cunda nggak berani bilang gua arahat. Gua nggak jahat juga belum berani. Belum berani. Bilang nggak jahat aja belum berani. Ya. Karena masih ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Walaupun mungkin bukan kriminal. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan membantu, menopang orang tua, menghormati orang tua sebagai Brahma, kehidupan di rumah tangga menjadi lebih bagus. Dan jangan lupa, hormati, ya, orang tua di rumah sebagai dewa awal. Kita mengenal Dhamma sekarang ini, yang pertama kali mengenalkan kita ke dunia dengan urusan dunia adalah mamah papa. Mamah yang melahirkan, mamah yang memberikan meta melalui air susunya dan sebagainya, ya. Tapi kadang-kadang memang kaum wanita harus menahan sabar, ya. Udah mengandung
capek ya. Mengandungnya capek 9 bulan. Itu tambur dibawa-bawa terus. Kalau ditanya mau parade kemana, orang lain mau bawa tambur, cuman waktu parade ini dibawa-bawa terus. Ya, nggak bisa disimpan. Dan nggak bisa dikebelakangin. Pegel di depan, kebelakangin nggak bisa. Tetap di depan. Ya. Jadi perempuan tuh banyak nggak enaknya. Coba laki-laki, tiap bulan dia cuma mikirin habis bulan dapat duit, selesai. Perempuan datang bulan sering-sering salah, nggak datang bulan salah, datangnya nggak teratur salah, nggak datang-datang diarep-arep. Akhirnya ke dokter, kenapa gua nggak datang-datang bulan gua, kemana tuh si bulan? Begitu datang mau ke wihara, kata orang nggak boleh ke wihara karena kotor. Umat Buddha nggak punya pandangan seperti itu. Kalau orang lagi datang bulan kotor, ya, karena di dalamnya mengeluarkan yang nggak bagus, Anda juga jangan datang ke wihara ini. Kenapa? Perut Anda banyak yang aneh. Kita adalah makhluk yang diibaratkan sekantong kotoran yang terbungkus rapi. Agama Buddha enggak seperti itu. Ya. Yang paling penting ketika Anda sedang dapat halangan, sedang palang merah katanya, ya, rapi-rapi aja bawa diri. Zaman sekarang kan zaman modern. Kalau dulu tembus, kalau sekarang mah anti bocor. Udah waterproof. Nggak bakal kelihatan di celana, apa di rok, apa di apa gitu. Lalu ketinggalan di kursi. Kalau orang dulu, habis duduk dilihatin dulu kursinya. Ada nggak ya? Kalau mau keluar lihat dulu ke bawah. Ada nggak ya petanya? Takutnya berpeta gitu. Kalau sekarang, emangnya gua pikirin. Ya. Kemajuan zaman. Jangan lagi punya pikiran-pikiran keliru. Ketika kita sedang mau ke wihara aja, damai-damai, nggak usah cerita sama tetangga, nggak ada yang tahu, aman-aman aja. Cuma kalau pergi ke satu tempat, udah ditulis, yang sedang PMI nggak boleh masuk, Anda jangan paksakan masuk, nanti perang batin. Umat Buddha paling banyak yang sering menderita karena perang batin. Udah tahu ditulis masuk. Akhirnya tanya sama panditanya, Romo, aku masuk ke ruangan yang nggak boleh lagi begitu loh. Aku masuk tapi nggak apa-apa ya. Ya pulang nggak apa-apa, selesai dong. Kalau ada apa-apa pada saat itu juga terjadi apa-apa. Ini enggak kan? Tapi rasa bersalahnya terus ke bawah. Dan jangan heran, vegetarian yang fanatik, banyak anak-anak ya curhat. Romo, saya dosa lu Mo. Kenapa? Saya kan vegetarian. Ya bagus dong, nggak dosa orang vegetarian. Kenapa jadi dosa? Bukan Mo, karena nggak tahu kemarin makan kuah, ternyata kuah itu kuah bakso. Aduh, saya muntahkan semua. Buset, fanatiknya minta ampun. Kuah bakso masuk ke perut enak nggak? Enak sih enak, tapi kan nggak boleh Mo. Nggak boleh kata siapa? Yang bilang nggak boleh siapa sih? Buddha, tolong tunjukkan di suta mana Buddha menyatakan nggak boleh. Tolong, kita ini umat Buddha loh. Jadi harus berdasarkan rujukan yang benar, bukan kata orang. Ya, kembali kepada orang tua tadi, dihormati sebagai dewa, lalu dihormati sebagai guru awal. Orang tua adalah guru awal. Dan jangan lupa yang keempat, poin keempat. Orang tua adalah orang yang patut dipuja. Hormatilah orang tua sebagai satu kewajiban kita sebagai anak. Bukan karena untuk balas budi, tapi untuk melakukan kewajiban kita. Barangkali itu yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Anda semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namaste, Swati Watu. Ya, sampai sekian. Tidak ada tanya jawab.
Anda bertanya, jawab sendiri aja. Terima kasih.